Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya di channel Ruang Info. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait tentang perkembangan seleksi P3K terkhusus bagi teman-teman honorer K2. Berita ini saya kutip dari laman berita online klausa.co. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, sebanyak 1.853.617 pelamar yang memenuhi syarat seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2023 ini akan menghadapi ujian berbasis komputer. Mereka akan bersaing untuk merebut formasi CPNS dan P3K yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian, salah satu kelompok pelamar yang paling antusias adalah honorer K2, yaitu tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum tanggal 31 Desember tahun 2005. Mereka berharap bisa menjadi pegawai pemerintah dengan pilihan kerja atau P3K dan mendapatkan hak-hak yang setara dengan aparatur sipil negara. Kemudian, untuk mewujudkan mimpi tersebut, honorer K2 harus melewati seleksi kompetensi yang ketat dan tidak ditentukan oleh passing grade. Nah, jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Untuk teman-teman honorer K2 itu mereka memang tetap harus seleksi, tetapi nilainya itu tidak ditentukan oleh passing grade. Di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem perankingan untuk honorer, yang berarti nilai tertinggilah yang akan diraih, honorer akan menjadi patokan. Lebih lanjut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen mengatakan bahwa pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer dari total formasi P3K yang dibuka. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Nah, berdasarkan paragraf ini, maka kita lihat bahwa memang pemerintah itu telah memberikan jatah sebesar 80%. Terlebih lagi, diberikan juga beberapa afirmasi atau kemudahan yang diberikan kepada teman-teman honorer agar masuk ke dalam kuota 80% tersebut. Lebih lanjut, sementara itu, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nurbaiti menyambut positif kebijakan tersebut. Nurbaiti mengimbau agar seluruh honorer bisa menggunakan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Selamat buat teman-teman yang sudah mulai dan sementara mengikuti tes P3K tahun 2023. Semoga proses ujiannya berjalan lancar, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpnn.com. Kemudian, beliau berpesan agar honorer tetap tenang dalam menjawab semua soal di komputer. Kuncinya adalah tenang dan tidak grogi agar hasilnya juga bagus. Selain itu, persiapkan semua keperluan ujian, baik dari kartu tes, seragam, dan lain-lain. Paling penting adalah menjaga kesehatan sehingga saat ujian nanti bisa hadir dan menjawab soal dengan baik, ucapnya. Di sini, teman-teman honorer K2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak sebagai ASN P3K. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember tahun 2024. Bunda Nur kembali mengimbau agar honorer K2 bersemangat agar hasil ujiannya itu bisa maksimal. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada honorer untuk menjadi pegawai P3K. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan afirmasi kepada honorer. Kami berharap pemerintah juga akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak kepada P3K nantinya, tutupnya. Jadi berdasarkan berita ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk teman-teman honorer K2 ya, maka itu diberikan afirmasi, yakni tetap akan melaksanakan tes seleksi tetapi tidak ada nilai passing grade, melainkan akan dinilai atau diambil honorer yang terbaik berdasarkan hasil tesnya atau yang kita sebut sebagai perankingan. Baik, kalau begitu sekian informasi yang telah kami berikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.